respon dari pihak kepolisian yang Pelikaran. Tega banget sih. Kok sampai almarhum dikarungin sama 3 hari gitu, dimasukin ke bagasi mobil dan baru dibuang. Dan dibilang katanya itu sama saudaranya bangkai anjing. Ini kurang ajar banget ya. Bangkai hewan ya? Iya, ternyata itu punya Alvaro. Enggak, tapi dari sebelum tadi akhirnya mendengarkan langsung, yang kakak tahu mungkin kronologinya seperti apa? Sebelum tadi akhirnya mendengar secara langsung gitu. Dari mungkin yang hilang di masjid, Hilang di masjid, ternyata dibawa langsung sama dia dan katanya langsung dibekap di rumahnya. Dan 3 hari dimasukin ke kantong plastik. Kok sampai segitunya gitu loh. Gak habis pikir tuh. Gimana sih perasaan dia itu bukan anaknya, itu anak orang lain. Bang Bayu mendengar kejadian itu, Alvaro disekap dimasukin ke dalam karung seperti itu. Yang dari kecil mungkin Bang Bayu tahu apa seperti apa mendengar kabar seperti itu. Awalnya saya kecewa ya, karena keluarga kan, menurut keluarga dia baik, merasa dihianati lah, tidak seperti itu. nyangka nggak sih mungkin kalau si pelaku ngelakuin hal sekeji itu gitu? Kalau menurut saya, ya ini nggak nyangka. Karena kan pelaku di rumah terkenal baik juga sama keluarga, apalagi sama Alvaro, mau jajan dijajanin, mau dimain dibeliin. Kenapa dia sampai ngelakuin seperti itu? Nggak nyangka aja. Kak Rahma, mungkin ini tadi disebut polisi bahwa motifnya awalnya karena kecemburuan. Sakit hati. Iya, sakit hati. Seperti apa sih mungkin sempat mendengar ada kabar cekcok mereka berdua kah, atau Memang setahu saya itu kan pernah tuh ada kata omongan perceraian. Cuma itu kan bukan urusan saya pikirkan, saya juga punya rumah tangga sendiri gitu kan, itu rumah tangganya dia gitu. Ya saya capek aja dicurhatin terus gitu. Dan itu juga bukan hak saya untuk kayak gimana. Saya cuma bilang konfirmasi ke bapak, ngomong ke bapak baik-baik. Saya bilang gitu, kalau mau ngurusin apapun, mau bercerai juga pun, tunggu Arum pulang. Saya selalu ngomong kayak gitu, cuma karena udah capek jadi saya udah nggak mau ngurusin yang omongan-omongan yang masalah perceraian gitu loh. Tapi di sini kok bisa-bisanya gitu loh. Kenapa sih harus anak jadi korban? Itu doang. Oh, berarti sempat ada obrolan pisah. Memang ada gitu loh. Dia sakit main ke rumah juga, baik-baik aja, normal. Dia tuh juga ikut nyari loh. Kita nggak kepikiran ke dia sama sekali. Ya Allah. Gimana Bang Bayu? Ingin bercerai. Itu aja sebenarnya. Alasannya apa sih ingin ada percecokan itu? Mungkin ada. Waktu itu sempat ya saya telepon Arum, kenapa sih Rum? Saya bilang begitu kan. Jadi saya capek loh didengerin kayak begini masalah cerai-cerai, itu kan urusan kalian gitu kan. Aleknya enggak, katanya pernah ke panti pijit, cuma itu doang. Makanya di sini si Arum sakit hati, gitu. Makanya udah tidak mau lagi sama si Alek, gitu. Nah saya juga nggak habis pikir, kok sampai kejadian apa dia sakit hati kayak begini. Dia kerja untuk keluarga juga kok. Si Arum, saya tahu perjuangan dia dari mulai dikit. Villa tuh kecil tuh kayak gimana perjuangan dia nyari duit gitu. Seorang diri juga, tanpa suami. Betul, ada info kalau sempat ke keluarga. Kalau info dari keluarga ya saya dengar dari bapaknya. Pijit itu. Sempat mau marah gak sebagai seorang adik? Kalau saya sih, karena itu hubungan rumah tangga mereka ya, kadang saya menasihati kakak saya aja. Apa tuh mungkin nasihat yang enggak? Ya, apa, baik-baik aja maksudnya kalau udah berkeluarga. Nah, mungkin dari kronologi yang tadi disampaikan polisi, mungkin hal apa yang menurut kalian berdua nih ini keji banget sih perbuatan ini gitu, maksudnya
kayak tadi dimasukin karung lah sampai 3 hari atau 3 hari. mungkin bagian mana sih mungkin yang membuat kalian jengkel banget gitu? Gimana ya, kita keluar, saya walaupun saya cuma ngurusin Alvaro cuma sekilas-sekilas aja gitu kan ya. Cuma kan bisa-bisanya kok dia punya pemikiran tuh sampai anak kecil gitu disekap, udah gitu dibungkem gitu ya mulutnya, terus dimasukin ke plastik selama 3 hari, dimasukin ke dalam mobil lalu dibuang. Itu pikirannya kemana? Cuma itu doang. Mana sih hati nurani bapak? Sedangkan dia, kalau nggak salah dia dari istri yang dulu itu dia punya anak, gitu loh. Anaknya laki-laki kalau nggak salah sama perempuan. Mana hati nurani dia gitu? Kalau memang sakit hati kenapa nggak ibunya aja? Kenapa harus anak ini yang nggak berdosa, yang masih kecil, nggak tahu apa-apa? Berarti selama pernikahan antara Karum dan Alex ini memang mereka terpisah cukup jauh ya? Ya cukup jauh. Berapa lama tuh mereka maksudnya melakukan hubungan jauh seperti itu? Setahun. 1 tahun. 1 tahun. Kayak ini kan tadi pihak polisi sudah merilis, mungkin keluarga masih nunggu nggak sih keputusannya seperti apa, karena kan pihak pelaku ini sudah meninggal juga, masih ngegantung ibaratnya gitu. Dari keluarga ini maunya gimana? Apa masih menunggu Saya informasi? menunggu di sana kan ada Arum sama bapak. Kita tunggu Arum sama bapak aja sampai di rumah seperti apa nanti ceritanya. Karena kan kita juga di rumah kan nggak komunikasi nih sama bapak atau sama Arum gitu loh. Jadi saya tunggu aja dari Arum. Mungkin kan kepolisian juga pasti akan ngomong sama Arum dong, sama bapak juga. Jadi kita tunggu aja. Untuk abang sendiri mendengar semua itu semua gimana? Akhirnya kebuka nih Alasan Pak. Alvaro dia apa aja saat itu disekap, alasan cemburu segala macam. Akhirnya orangnya juga udah nggak ada. Keluarga juga ada gak sih dia? Keluarganya Alex Sih saya kurang begitu tahu ya. Selama saya ke sana udah 3 kali ya sih. Dia selalu sendiri kalau di sana. Selalu sendiri. Dan emang rumahnya itu banyak CCTV kalau di sana. Nah, saya juga nggak menanyakan itu untuk apa sih CCTV. Ke waktu hilang di masjid itu sempat ngecek CCTV nggak sih di masjid atau gimana gitu? Mati CCTV. CCTV di masjid mati. Mati atau nggak ada? Mati. Ada cuman mati. Oh, ada cuma mati gitu. Emang matinya udah lama kah waktu itu, atau memang pada saat kejadian Alvaro aja itu baru mati? Kalau itu kita kurang tahu ya. Karena waktu datang ke masjid ya setahunya CCTV mati. Kita nggak tahu berapa lama matinya. berarti selama ini Alex juga terlihat membantu mencari. Dari hari pertama tuh dia ngebantu. Pas hilangnya kami baru sadar jam 9 hilang, jam 10 si pelaku atau Alex ini datang membantu. Dan dia bantu keliling nyari di daerah Bintaro bersama kakaknya Alvaro, si Kila. Jadi sama sekali tidak merujuk ke sana ya, ke Alex ya awalnya. Iya, awalnya tidak. Kami tidak berpikir ke Alex sama sekali. Malah merujuk ke Ayah kandungnya awal-awal. Oke.